Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Mari kita awali hari kita bergumul dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu pada pagi hari ini atas segala kerahmat-Mu, kemurahan-Mu, pengampunan-Mu yang menjadi kehidupan dan kekuatan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mengawali hari kami bergumul dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan yang baik untuk mendengar, untuk memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Ayub pasal 5 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita pasti sudah sering mendengarkan khotbah atau cerita atau renungan tentang Ayub. Pengalaman Ayub luar biasa sekali. Pengalaman duka cita, kedukaan yang dialami oleh Ayub itu begitu mendalam sekali. Ketika dia kehilangan orang-orang yang dia kasihi, anak-anaknya laki-laki dan perempuan, harta bendanya, harta miliknya. Lalu kemudian orang yang dekat dengan dia, yaitu istrinya, bahkan berkata kepadanya, "Kutukilah Allahmu dan matilah." Begitu pahit sekali penderitaan yang dialami oleh Ayub. Batinnya, hatinya tentu menangis, meringis, mengalami itu semua. Bahkan satu hal lagi, dalam tubuhnya begitu banyak penyakit kulit sehingga dia pun tidur di atas debu. Yang tadinya dia sangat kaya raya, mungkin rumahnya bak istana, kemewahan dia alami setiap hari, bukan hanya rasa cukup, tetapi limpahan atau kelimpahan itu yang terjadi selama ini tentang apa yang dia makan, apa yang dia minum, dan apa yang dia nikmati setiap hari. Tidak ada lagi sebenarnya persoalan. Tetapi ketika dia dicobai oleh iblis, ketika Tuhan mengizinkan Ayub dicobai oleh iblis, banyak sekali yang hilang. Yang tersisa adalah hidupnya, nyawanya, imannya kepada Tuhan Allah, dan segudang pertanyaan di dalam hati dan pikirannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tentu memandang atau memahami Ayub sesungguhnya tidaklah mudah. Kenapa? Karena duka cita yang teramat berat, yang teramat mendalam ini begitu luar biasa sekali. Pengalaman itu boleh terjadi kepada Ayub. Dari yang tadinya wow, semuanya serba ada, tetapi saat dia mengalami bencana itu, ketika dia dicobai, semuanya hilang, bahkan istrinya. Saudara-saudara yang terkasih, tentu pastilah dia menangis. Pastilah dia memiliki banyak pertanyaan tentang dirinya dan kepada Tuhan. Kenapa dia bisa sampai mengalami itu semua? Dia mencoba membela diri. Tentu bentuk penolakan terhadap duka atau kedukaan yang dia alami. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, pada dasarnya pengalaman itu pun bisa terjadi kepada kita. Ketika kita mengalami duka cita yang berat, apalagi pertama yang terjadi bagi kita adalah penolakan
terhadap duka cita. Kita berusaha menolak, menghindari itu, bahwa ini tidak tepat untuk kita, ini bukan seharusnya terjadi kepada kita, dan ini tidak boleh terjadi, padahal itu sedang terjadi kepada kita. Sama seperti Ayub, dia menolak itu. Kenapa itu bisa terjadi? Seharusnya itu tidak bisa terjadi kepadanya, karena dia orang yang saleh, orang yang rajin beribadah, orang yang takut akan Tuhan, orang yang terus mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan harta miliknya kepada Tuhan. Tidak ada yang kurang dari apa yang dia lakukan sebagai bentuk ketaatan dan kesalehannya dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudara, kita pun bisa mengalami hal demikian. Apalagi kita yang rajin beribadah, bergereja, rajin partangyangan, rajin berdoa, beribadah di rumah, dan lain sebagainya. Banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Tetapi ketika duka cita terjadi, ketika pengalaman pahit terjadi dalam hidup kita, tentu secara psikologis kita pun pasti menolak itu. Ini tidak seharusnya terjadi. Ini bukan bagian dari hidup saya, dan lain sebagainya. Lalu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ketika kita mencoba merenungkan kembali, maka kita masuk dalam tahap negosiasi terhadap diri kita dan terhadap persoalan itu. Kita mencoba bernegosiasi, beradaptasi, lalu kemudian kita bisa menerima. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, ada orang yang berhenti hanya pada penolakan. Ada juga hanya berhenti kepada dalam tahap negosiasi. Tetapi ada orang yang sampai kepada tahap penerimaan akan kedukaan yang dia alami, sehingga boleh bangkit kembali, boleh tegar kembali, boleh bersemangat kembali, boleh melakukan kehidupan yang positif, yang sangat bermakna kembali di dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Ayub yang mengalami duka itu tentu masih mendapatkan sahabat-sahabat yang walaupun sahabat-sahabatnya itu tidak memahami dengan sepenuhnya apa yang dia alami. Ya, apa yang dialami oleh Ayub sebenarnya tidak dipahami, tetapi sahabat-sahabatnya itu memandang Ayub dari sudut pandang mereka sendiri, tidak dari sudut pandang atau dari posisi Ayub sendiri, sehingga mereka cenderung menasihati. Tetapi ada yang menarik, bahwa firman yang kita baca hari ini adalah ungkapan dari sahabatnya Elifas yang mengingatkan, menasihati Ayub bahwa apapun persoalan itu, ya, tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Nah, sangat positif nasihat ini kepada Ayub dan kepada kita hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apapun yang kita alami, apapun persoalan yang kita hadapi, apapun duka cita yang kita hadapi, dan bahkan ketika kita mengalami sukacita pun, maka datanglah kepada Tuhan, teruslah mencari Tuhan dan mengadu kepada Tuhan. Apapun yang kita alami itu, setiap orang mengalami persoalan masing-masing, setiap orang mengalami kedukaan masing-masing, setiap orang mengalami jalan hidup masing-masing. Tetapi ada Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita, jalan kehidupan bagi kita, kebenaran yang mengungkap terang Allah bagi kita untuk memenangkan setiap persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, maka datanglah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, carilah Tuhan selagi ia dapat ditemui, dan adukanlah perkaramu, bahwa Allah jauh lebih besar daripada persoalanmu, apapun itu. Karena itu jangan dibalik bolak-balik. Ada orang sering memahami bahwa
persoalannya itu, pergumulannya itu, duka citanya itu jauh lebih besar daripada apapun. Bahkan ada banyak orang yang kecewa kepada Tuhan, ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan, ada banyak orang yang akhirnya tidak lagi bersemangat dalam hidupnya. Tetapi hari ini firman ini menguatkan kita semua, carilah Tuhan Allah, temuilah Dia, adukanlah perkaramu, bahwa Tuhan Allah itu, Tuhan Yesus Kristus itu jauh lebih besar daripada persoalan-persoalan yang kita hadapi. Karena itu kekuatannya itu jauh lebih besar dari apapun. Maka segala persoalan akan tunduk di dalam kuasa pertolongannya. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, kekuatan yang dari Tuhan, yang Dia hadirkan bagi kita, yang Dia anugerahkan bagi kita, menjadi kekuatan untuk menaklukkan, untuk mengalami itu semua, dan tetap beriman teguh, tetap berpengharapan, dan tetap memandang bahwa Tuhan Allah lah yang dimuliakan dalam segala dinamika hidup kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu atas firman hari ini, yang mengajarkan kepada kami bahwa Engkaulah Allah yang harus kami cari, yang harus kami temui, tempat mengadukan perkara kami. Tuhan Allah, tolong kami Tuhan. Sering kami meninggalkan Engkau, sering kami jauh daripadamu. Ketika duka cita, ketika pergumulan berat datang, ketika ada persoalan-persoalan yang beruntun menghampiri hidup kami sering menjauh daripadamu. Tuhan, tolong kami agar kami, hati kami, iman kami tetap setia kepadamu, tetap taat kepadamu. Apapun yang terjadi itu, bahwa kuasa Tuhan Allah jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa daripada apapun yang kami alami. Yang paling mengkhawatirkan sekalipun, maka Tuhan Yesus Kristus menjadi kuasa kemenangan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani hari ini dalam pemeliharaan-Mu, di dalam pertolongan Tuhan, dan kami percaya jalan Tuhan, terang Tuhan akan senantiasa mengiring langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.